Di sebuah negeri nun jauh di sana, hiduplah sepasang kekasih yang ditakdirkan saling mencintai. Namun, tidak pernah diizinkan untuk bersatu. Mereka adalah Amar dan Ratih, seorang pemuda miskin dan gadis kaya. Dua perbedaan yang membuat cinta mereka bagaikan langit dan bumi. Tetapi, cinta Amar yang terlalu besar kepada Ratih menjadikan dia kehilangan akal. Sehingga dunia menjulukinya seperti Kais, pemuda yang gila karena cinta. Sejak kecil, mereka terbiasa bersama, bermain di tempat yang sama, sehingga lambat laun, perasaan di antara mereka kian terjalin. Ikatan cinta di antara mereka begitu kuat, seperti tidak akan ada orang yang akan mampu memisahkan cinta mereka. Ratih, kemarilah sayang. Jangan sebut lagi nama itu, sebab kita tidak akan pernah bisa bersatu. Jika namamu saja tidak boleh aku sebut, lantas bagaimana caraku untuk bernafas sayang? Amar, dunia kejam kepada kita. Ayahku tidak akan pernah setuju dengan hubungan kita. Andai seluruh dunia menolak, cintaku tidak akan pernah padam. Biarpun semua orang membenci, aku tidak peduli. Asalkan cintamu masih bersamaku. Amar, jika esok atau lusa aku tidak ada di sini lagi, jangan mencariku. Aku tidak ingin sesuatu terjadi kepadamu. Ratih, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Karena seluruh jiwaku ada padamu. Seandainya orang tuamu memberikanku racun untuk sebuah pilihan, aku akan memilih minum racun itu daripada harus kehilangan separuh jiwaku yang ada padamu. Dan apa yang dikhawatirkan Ratih terjadi juga. Berapa kali ayah harus ingatkan, jangan pernah temui lelaki miskin itu lagi. Kalau ayah sampai tahu dari orang lain, ayah gak segan-segan untuk menghabisi bajingan tengik itu. Awas kamu, Ratih. Amar, maafkan aku. Ratih tidak berdaya. Malam itu, Ratih gelisah. Ia tidak dapat memejamkan mata sedetik pun. Ingatannya hanya kepada Amar. Dia memutar otak, memikirkan rencana. Bagaimana caranya untuk bertemu dengan Amar untuk yang terakhir kalinya? Akhirnya, Ratih meminta bantuan dari ibunya. Dia memohon agar besok bisa berjumpa dengan Amar. Ibu bisa saja berbohong kepada ayahmu. Besok ibu bilang mau ke pasar. Ngajak kamu untuk ikut, tapi kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai orang lain melihat kamu pergi menemui Amar. Terima kasih, Ibu. Sudah, sekarang kamu pergi tidur. Sudah larut. Sekarang, cepat kamu pergi, temui Amar, hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang lain. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Ratih, akhirnya kamu kembali sayang. Betapa aku sangat merindukanmu. Amar, aku tidak bisa menemuimu lagi. Ini terakhir kalinya kita bertemu. Minggu depan, aku akan dijodohkan dengan pria pilihan ayah. Maafkan aku, Amar.
Aku tidak berdaya atas semua ini. Tidak, Ratih. Jangan lakukan itu. Bagaimana aku bisa menjalani hidup ini tanpa kamu, sayang? Aku mohon. Aku tidak akan sanggup melewati hari demi hari. Jika kamu pergi, apa artinya lagi raga ini? Jiwaku akan mati. Duniaku hanya padamu, Ratih. Maafkan aku, Amar. Aku harus cepat pulang. Ayahku pasti menunggu. Ratih takut ibu yang jadi sasaran kemarahan ayah. Maafkan aku, Amar. Maaf. Baiklah, Ratih. Pergilah. Biarkan aku mati membawa luka cinta kita ke pusara dunia. Selamat jalan, sayang. Selamat tinggal, kekasih. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tega melihat luka di wajah Amar. Tolong aku, Tuhan. Ratih tak kuasa membendung tangisannya. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya. Satu dalam pikirannya, apa yang akan dilakukan Amar setelah kepergiannya. Ratih, ayah sudah memilihkan suami untuk kamu. Bersamanya, ayah tidak akan risau lagi tentang masa depan kau. Suamimu ini adalah orang kaya raya. Bersamanya, kau tidak akan kekurangan harta sampai 7 turunan sekalipun. Tapi ayah, Ratih tidak mencintainya. Cinta tidak membuat kau kenyang, Ratih. Jangan membangkang. Kau jangan jadi anak durhaka. Sementara itu, setelah kepergian Ratih, setiap hari Amar menjadi murung. Kesedihan dan kerinduan yang teramat dalam kepada kekasihnya itu membuat jiwanya terguncang. Apapun yang dia ingat hanya tentang Ratih. Dia berbicara sendiri kepada benda-benda tertentu yang dia temui, seolah itu adalah Ratih. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Keadaan Amar semakin hari semakin tidak terawat. Ia benar-benar sudah kehilangan jiwanya. Setiap hari yang dia sebut hanya nama Ratih. Ratih? 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 Kamu, Ratih? Lihatlah, kasihan sekali dia. Gara-gara cinta, dia jadi gila. Ya, kasihan sekali. Dulu dia pemuda yang gagah dan kuat. Begitulah, semakin hari Amar menjadi tidak mengenali siapapun. Bahkan, dia sudah tidak mengenali diri sendiri, yang dalam pikirannya hanya Ratih dan Ratih. Mari Amar, ikut Ratih. Kita pergi ke tempat biasa kita bertemu dulu. Ikutlah bersamaku, Ratih. Kita tinggalkan dunia yang tidak peduli dengan cinta kita. Mari sayangku, ikutlah denganku. Iya Amar, aku pasti akan ikut denganmu. Tidurlah dulu di pangkuanku. Mata Amar terpejam, rasa damai dalam jiwa, dibelai mesra oleh tangan lembut sang kekasih. Perlahan tubuh Amar kaku, tak ada suara, hening dan sunyi. Hanya terdengar suara deburan ombak menyapu tepian pantai. Amar telah pergi untuk selama-lamanya. Dia pergi membawa cinta sejatinya. Cinta yang tidak akan pernah ia sesali untuk kekasihnya. Dua hari kemudian, Ratih baru mendengar kabar jika Amar telah mati. Betapa hatinya hancur tidak terkira. Dia pun menangis berderai air mata. Ratih kemudian bergegas mencari pusaranya Amar. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ayahnya, dengan suaminya, jika Ratih harus mati di tangan mereka sekalipun.
Amar, maafkan Ratih. Selama ini Ratih membiarkanmu menderita. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri untuk semua ini. Amar, biarkan aku ikut bersamamu. Aku juga tidak bahagia di dunia ini. Sayang, tunggu aku, Amar. Ratih meraih tanah kuburan. Perlahan, dia terus memasukkan tanah itu ke dalam mulutnya. Begitu terus-menerus tanpa henti. Beberapa menit kemudian, tubuh Ratih tersungkur di pusarannya Amar. Dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Takdir akhirnya menyatukan mereka, meskipun mereka tidak pernah bersatu di dunia. Tetapi cinta mereka kekal hingga ke akhirat.